Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan pada kesempatan kali ini saya coba akan menanggapi salah satu komentar dari sahabat kita ya. Komentarnya seperti ini ya. Jadi ini konten ya, tujuannya untuk mengajak orang usaha atau menakut-nakuti orang ya, supaya nggak menjadi pesaing Anda seperti itu. Jadi mungkin maksudnya saya membuat konten yang tujuannya nakut-nakutin orang yang mau memulai usaha supaya orang tersebut nggak buka usaha, supaya saya nggak punya saingan. Nah, mungkin tujuan komentarnya seperti itu. Nah, di sini saya coba jelaskan ya bahwa ya untuk saat ini ya saya nggak aktif lagi atau bukan sebagai pengusaha rongsok. Jadi nggak ada alasan saya untuk menakut-nakuti orang ya, atau takut tersaingi ya dengan pemain baru ya. Nah, kalau toh saya ya kebetulan mungkin punya usaha di bidang rongsok lagi ya, saya nggak mungkin akan melakukan itu, nggak mungkin saya akan menakut-nakuti ya supaya orang nggak buka usaha yang sama, supaya saya nggak tersaingi, karena saya yakin bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur ya. Di sini saya membuat konten tujuannya untuk apa? Untuk berbagi pengalaman ya. Apa yang pernah saya alami ya, sekali lagi apa yang pernah saya alami ya itu saya lakukan sendiri, atau apa yang pernah saya dengar dari kawan-kawan saya sesama penggiling ya, karena di situ komentar ini di video perhitungan antara penggiling atau pengepul, itu lebih baik kita mulai dari yang mana, mau menjadi penggiling dulu atau pengepul dulu ya. Jadi sekali lagi apa yang saya sampaikan ya itu semata-mata berdasarkan pengalaman saya ya. Karena apa? Untuk penggiling ya, kalau untuk di kota ini memang sangat-sangat sulit cari barang. Kenapa? Karena persaingannya luar biasa. Biasanya sesama penggiling itu saling ngebom harga ya. Nah, di situ otomatis yang diuntungkan nantinya adalah pengepul ya. Karena pengepul nanti bisa menentukan harga ya mungkin lebih tinggi nantinya, karena begitu banyaknya penggiling yang mau cari barang nanya ke pengepul tersebut. Nanti dari penggiling yang satu dia nawarin 5.000, penggiling yang lain 52, penggiling lagi datang 53 dan lain sebagainya. Nah, karena penggiling ini berebut untuk cari barang tanpa memperhitungkan untung ruginya, sehingga yang penting dapat barang berapapun dibeli. Nah, itu nanti akhirnya rugi. Nah, di situ juga saya jelaskan bahwa alangkah baiknya kalau sebelum kita memulai usaha penggilingan ya, ini kalau kita buka berapa titik ya pengepul rongsok ya, yang nanti dikelola oleh orang-orang binaan kita ya. Dengan begitu sumber bahan bakunya nanti sudah pasti ya, karena dari usaha kita sendiri. Nah, tinggal nantinya ya kita bisa menambah ya, bisa menambah dari pengepul yang lain. Tapi walaupun mungkin ya pengepul yang lain itu tidak kirim ke kita, tapi karena kita sudah punya beberapa titik ya pengepul yang memang kita bina, ini otomatis bahan baku yang kita butuhkan ini enggak telat. Jadi sekali lagi buat sahabatku, kalau menyaksikan atau nonton konten tontonlah dengan pikiran dan hati yang bersih ya. Terus tonton, simak sampai selesai, jangan sepotong-potong, biar tahu maksudnya apa ya. Nah, jika memang sampai selesai masih belum paham ya, itu bisa nanti ditanyakan. Tapi janganlah mudah kita untuk memvonis orang ya, seolah-olah apa yang kita pikirkan ya itu yang dilakukan orang ya. Jadi jangan mudah memvonis, ini tujuannya begini, tujuannya begini, karena kita nggak tahu tujuan yang sebenarnya seperti apa. Sekali lagi, tujuan saya adalah berbagi pengalaman ya. Mudah-mudahan sahabat semua, khususnya para pemain rongsok pemula ini tidak mengalami nasib seperti saya ya.
Karena kalau untuk bidang rongso itu saya sudah memulai ya dari tahun 2005 ya. Jadi sekitar mungkin 17-an tahun saya berkecimpung di bidang rongso ya. Dari saya gelandangan sebagai pemulung tiduran di emper toko sampai ya menjadi penggiling atau kirim ke pabrik itu saya alami ya. Dari situ pengalaman yang pernah saya alami itulah yang saya bagikan ya. Ambil sisi positifnya. Kalau hal-hal yang kira-kira tidak baik ya, hal-hal negatif itu bisa ditinggalkan. Tapi kalau kira-kira dianggap ini bermanfaat, ada sisi positifnya, silahkan diambil demi kemajuan usaha sahabat semua ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.